Kalau di sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Kalau di madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para pengurus dan anggota masyayikh. Hadir bersama kita Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin selaku Ketua Majelis Masyayikh dan para anggota. Kemudian juga perwakilan Ormas, RMI, PBNU, LP2M, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, Nahdlatul Watan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ketua Asosiasi Pendidikan Pesantren. Ini ada beberapa, ada Aspendif, ada Amali, ada KPMI, kemudian juga ada mungkin yang lain. Utusan atau perwakilan Kementerian Badan Lembaga dan utusan DPR RI, para akademisi, dosen dan perguruan tinggi. Pertama-tama saya mohon maaf ya karena mestinya tadi siang saya harus hadir di sini, tapi karena ada rapat gabungan ya, 12 kementerian dengan pimpinan DPR. Jadi lintas komisi, lintas kementerian, sehingga tidak bisa kita minta izin. Maka itu mohon maaf pada malam ini baru saya sempat hadir bersama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan dan menyaksikan di YouTube apa statement saya tentang pondok pesantren. Tapi enggak apa-apa, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa bagi saya itu ada 3 jenis lembaga kependidikan di Indonesia. Ada pendidikan dalam konsep pendidikan umum ya, dan itulah yang berada di bawah kementerian tersendiri, Dikdasmen dan perguruan tinggi, Ristek Dikti. Dan ada juga pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, dan khusus untuk Islam di situ ada nanti ya akan terpisah Dirjen Pendis dan Dirjen Pondok Pesantren. Yang mungkin PR kita sekarang ini adalah bagaimana menciptakan garis demarkasi antara Dirjen Pendis dengan Dirjen Pondok Pesantren. Nomenklatur itu tidak boleh sama, bahkan juga couplingnya itu tidak boleh tumpang tindih, karena kalau itu tumpang tindih nanti ada masalah teknis,
menghambat kita di Bappenas dan juga menghambat kita di Kementerian Keuangan dan tentu juga DPR. Nah, saya mohon kita semua yang hadir di sini tidak ada orang lain. Mari kita mencoba menciptakan suatu pemisahan secara diametrikal antara Dirjen Pendis dan nanti Dirjen Pondok Pesantren. Karena kan sudah ada restu presiden, tinggal tok palunya aja, kita tunggu SK-nya aja. Nah, kita berbicara di sini, asumsikanlah bahwa Dirjen Pondok Pesantren sudah hadir, Direktorat Jenderal ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat sudah akan tiba ya, karena sudah dideklar di media. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana memisahkan, bagaimana memetakan perbedaan antara pendidik, termasuk juga nanti draft akademiknya Dirjen Pondok Pesantren dan draft akademiknya Dirjen Pendis. Jadi yang harus membuat draft akademik itu bukan hanya Pondok Pesantren, tapi juga termasuk Dirjen Pendis. Karena tidak boleh lagi sama seperti kemarin, karena bagian daripada badannya itu sudah keluar, yaitu namanya Pondok Pesantren. Nah, apa perbedaan lembaga pendidikan di bawah Dirjen Pendis dan lembaga pendidikan di bawah Dirjen Pondok Pesantren? Apa perbedaannya secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Ontologis itu pertanyaan what, apa itu? Kemudian epistemologisnya pertanyaan how, bagaimana itu? Dan pertanyaan aksiologisnya for what, untuk apa? Jadi apa, bagaimana, untuk apa? Apa itu pendis? Ya. Bedakan definisinya nanti dengan apa itu pondok pesantren. Kemudian epistemologinya juga kita harus membuat pembedaan. Apa epistemologi pendis? Apa epistemologi pondok pesantren? Bagaimana mendapatkan ilmu dan prosesnya di pendis, dan bagaimana mendapatkan ilmu dan prosesnya di pondok pesantren? Aksiologinya juga, filosofinya untuk apa pendidikan itu di lingkungan pendis, dan untuk apa pendidikan itu di lingkungan Dirjen Pondok Pesantren. Nah, dari situ nanti kita mengurai direkturnya. Direktur yang ada di Dirjen Pendis tidak boleh tumpang tindih secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan direktur-direktur nanti yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ini bukan pekerjaan ringan, karena personally siapa yang di pendis, siapa juga di pondok pesantren, gak ada orang lain, sama-sama kita satu perguruan ini. Dalam ilmu silat itu kan kita seperguruan, tapi dipaksa kita untuk berbeda. Nah, nanti gimana caranya itu? Nah, izinkan saya mencoba pada kesempatan ini mencoba meraba-raba perbedaan di 3 tingkat pendidikan ini. Perbedaan sekolah, madrasah, dan pesantren. Mungkin singkatnya itu ya. Boleh kita sependapat, boleh berbeda, tetapi paling tidak mungkin bisa diraba what I mean, apa yang saya maksudkan di sini. Saya sering secara gampang memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Apa perbedaan sekolah dengan madrasah? Walaupun itu bahasa Arab, madrasah terjemahannya sekolah. Tapi itu sudah menjadi istilah di dalam masyarakat Indonesia. Lain sekolah, lain madrasah. Secara fungsional, sekolah itu bernaung di bawah
Dikdasmen. Madrasah itu bernaung di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian, ada perbedaan di situ kan. Ada perbedaan ontologinya di situ. Epistemologinya apa? Kalau di sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Kalau di madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Allah. Tempat untuk mencari ilmunya mursyid, syekh. Tempat untuk mencari ilmunya para aulia, para anbiya. Baik mencari ilmunya orang yang masih hidup maupun ilmunya orang yang sudah wafat. Itulah madrasah. Ya. Detailnya kalau di sekolah nanti juga sampai ke atasnya itu perguruan tinggi umum. Cara untuk mendapatkan ilmu atau sumber pembelajaran, sumber keilmuan di dalam sekolah, apakah itu SMP, SMU dan perguruan tinggi umum, itu hanya satu, yaitu melalui deduksi akal. Apa itu deduksi akal? Ya pakai analogi, ya, sintesa, analisis di situ. Jadi produk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, it's not sciences, itu bukan ilmu. Jadi the only reason banyak akal yang bekerja untuk mendefinisikan sesuatu itu di sekolah. Tetapi kalau di madrasah, not only reason, tetapi di sana ada 5 sumber pembelajaran. Ada 5 sumber pengetahuan di dalam madrasah. Kalau di sekolah hanya 1, sumbernya melalui analisis akal. Itulah yang disebut dengan referensi tunggal sampai ke tingkat perguruan tinggi. Tapi kalau di madrasah, apakah itu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai kepada perguruan tinggi Islam, ya, itu sumbernya juga tetap 5. Yang pertama adalah tetap deduksi akal. Yang kedua, nah ini yang berbeda dengan sekolah atau di perguruan tinggi umum. Yang kedua, kita mengakui apa yang disebut dengan wahyu. Dalam hal ini Al-Quran. Wahyu di dalam epistemologi Islam, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, itu selain informasi juga adalah konfirmasi. Apa itu informasi? Ya, kita nggak tahu sebelumnya. Satu-satunya sumber pembelajaran adalah ayat itu. Itu namanya informasi. Jadi kita nggak tahu apakah ini halal atau haram sebelum Al-Quran itu datang. Jadi yang menjelaskan tentang ini halal itu haram itu adalah wahyu. Nah, dengan demikian, di samping sebagai informasi juga berfungsi sebagai konfirmasi. Ini temuan deduksi akal saya tentang sains. Bagaimana menurut Quran? Oh, iya benar. Berarti Al-Quran di situ adalah konfirmasi. Alat legitimasi untuk menentukan temuan itu benar atau salah. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, berarti produk akal itu dapat diterima. Al-Quran atau wahyu itu sebagai konfirmasi. Dengan demikian, agak Ahlus Sunnah kita di sini. Kalau Mu'tazilah, Al-Quran itu hanya konfirmasi. Kalau Ahlus Sunnah, apalagi Asy'ari,
Itu Quran itu informasi. Ya. Bukan konfirmasi. Nah, tapi kalau Maturidi, tergantung Maturidi Bukhara atau Maturidi Samarkand. Nah, itu volume informasinya tuh lebih kecil, volume konfirmasinya lebih tebal. Kalau Maturidi Samarkand secara teologis. Kalau Maturidi yang Bukhara itu hampir 50-50 volume informasinya dan konfirmasinya. Tapi kalau Asy'ari informasinya tebal, hampir nggak ada konfirmasinya. Ya. Kemudian saya jelaskan dulu apa itu Asy'ari, teologi Asy'ari. Satu tingkat di atasnya Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Fatalisme. Pokoknya manusia itu robot. Yang penentunya adalah Tuhan. Itu fatalisme, Jabariyah. Nah, kita di Indonesia, di Malaysia, dulu menganut Asy'ari, mutlak. Tapi ya sekarang Indonesia agak sedikit berkembang. Tidak lagi Asy'ariyah mutlak. Maka itu Asy'ariyahnya Malaysia, Asy'ariyahnya Singapura, Thailand Selatan, apalagi Brunei, itu sangat Asy'ari. Maka itu sampai di SMA, di sekolah-sekolah di Malaysia, itu masih harus menghafal sifat 20 Allah. Saya nggak tahu di pondok pesantren masih haruskah kita menghafal sifat 20. Kalau saya waktu masih kecil, Asy'ariyahnya itu masih sangat kental. Tidak bisa lulus kalau tidak menghafal sifat 20. Nah sekarang sifat 20 kayaknya nggak dipaksakan anak-anak kita tuh untuk menghafalnya. Tapi di Malaysia tidak bisa lulus SMP Sanawiyah sebelum hafal sifat 20. Itu wajib itu. Sama di Brunei juga. Nah, Asy'ari. Asy'ari itu satu tingkat di atas Jabariyah. Ya. Nah, ada lagi di atasnya. Jadi Asy'ari itu sudah masuk kategori Ahlussunnah. Di atasnya Asy'ari itu ada Maturidi. Maturidi ini Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah yang lebih ke atas sedikit. Nah, Maturidi ini ada dua. Ada Maturidi Bukhara, dua tingkat di atasnya Jabariyah. Ya, jadi penggunaan akalnya itu lebih kuat daripada Asy'ari. Tapi Maturidi Samarkand, tiga tingkat di atasnya Jabariyah. Satu tingkat di bawahnya Mu'tazilah. Itulah Maturidi Samarkand. Jadi Asy'ari, Maturidi Bukhara, dan Maturidi Samarkand masih tetap kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di atasnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sudah bukan Ahlussunnah dalam pengertian populernya di Indonesia. Kenapa? Mu'tazilah itu 4 lapis di atas Jabariyah. Dan fungsi akal di dalam Jabariyah itu sangat kuat. Al-Quran ditempatkan hanya sebagai konfirmasi, bukan informasi. Ya. Saya tidak perlu kuliah 1 semester tentang apa perbedaan ini ya. Tapi yang jelas bahwa itu garis besarnya lah. Ini penting saya jelaskan supaya nanti kita untuk membedakan apa guideline pendis dan pondok pesantren. Ya. Nanti di sini kita akan bedakan epistemologinya pesantren, epistemologinya pendidikan Islam. Sama-sama Ahlussunnah, tapi nanti mungkin berbagi. Pesantrennya di level mana, urutan mana, ya, berapa lapis di bawahnya Mu'tazilah, berapa lapis di atasnya Jabariyah. Jadi nanti sama-sama Ahlussunnah pendis Islam itu, tapi mungkin nanti lapisannya itu kita akan, lapisan irisan teologinya kita akan
bedakan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang wahyu, termasuk juga hadis. Ya, wa ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hadis itu juga dalam sunni itu juga bagian tak terpisahkan dari wahyu. Minimum hadis itu memang berfungsi sebagai mubayyan terhadap Al-Quran. Nah, kalau di perguruan tinggi umum, termasuk juga di sekolah, nggak ada urusan dengan wahyu. Nggak ada sangkut pautnya, mau lulus tidak lulus, ngaji atau nggak ngaji, nggak paham, pokoknya nggak ada urusan. Karena Quran itu bukan sebagai sumber pembelajaran formal. Ya, bukan sumber kebenaran formal, ya. Dia hanya semacam konfirmasi, penguat, muqayyad. Ya. Sedangkan kita di madrasah, wahyu itu mutlak. Ya, bukan muqayyad. Yang mutlak dan muqayyad. Yang ketiga, ya, sumber pembelajaran di Pendis, saya belum bagi ke pesantrennya. Nanti kita bagi lagi. Pendis itu, sumber pembelajaran yang ketiganya itu, percaya apa yang disebut dengan intuisi. Zauk. Ya. Istabti qalbah. Mintalah pandangan terhadap nuraninya. Kalau di sekolah, perguruan tinggi umum, nggak ada tempatnya zauk di situ. Tidak ada peranan kalbu di situ. Sedangkan di pondok, pesantren di Pendis, itu masih kuat sebagai sumber pembelajaran. Nah, kemudian sumber pembelajaran lain, di samping deduksi akal, wahyu, intuisi, ya, ada lagi yang disebut dengan mimpi. Ya. Sumber pembelajaran dalam Pendis itu mengakui adanya mimpi sebagai sumber pembelajaran. Kalau di sekolah perguruan tinggi di sana, nggak mungkin. Kamu footnote-nya kok lain? Mimpi saya semalam. Apakah mimpi bisa di footnote? Tidak boleh di perguruan tinggi umum, tidak boleh di sekolah. Mimpi itu bunga-bunga tidur. Tapi di lingkungan Pendis, nanti kita bagi apa itu Pendis, apa itu pesantren. Di Pendis itu fungsi mimpi itu ada sebagai sumber pembelajaran. Mengingkari keberadaan mimpi sebagai sumber inspirasi, sumber informasi, itu bermasalah. Gugur hukumnya kurban kalau mengingkari keberadaan mimpi. Dasarnya kan mimpi. Inni ara fil manami anni asbahuka fantur madza tara. Qala if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi, ya, menyampaikan kepadanya, aku melihat aku menyembelih engkau. Nah, terus apa respon Nabi Ismail? Itu menurut riwayat Umar. Riwayat Ibnu Umar, yang disembelih itu Ishak. Umar yang disembelih adalah Ismail. Allahu a'lam. Di dalam Al-Quran kan nggak jelas apakah Ismail atau Ishak itu disembelih. Tapi dalam perjanjian lama jelas itu yang disembelih adalah Nabi Ishak. Dalam Quran nggak jelas. Hadis Nabi terbagi dua kan. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Tapi Ahlussunnah lebih percaya itu Nabi Ishak. Nabi Ismail. Apa respon Nabi Ismail? If'al tu'mar sajidin insyaallah minas sabirin. Kenapa kok rela lehernya digorok oleh ayahnya? Karena redaksi yang digunakan oleh ayahnya, inni arafil manami, bukan inni arafil hilmi. Al-hilmi itu apa ya? Ya belugul hilmi itu artinya orang mimpi basah itu.
penanda kedewasaan seorang anak laki-laki kan. Hilm seperti itu bunga-bunga tidur, tapi juga ada efeknya secara hukum kan. Jadi ada maknanya mimpi itu. Al-hilm itu menentukan dewasa, buluk atau qablal buluknya seseorang kan dalam definisi fikih. Mimpi yang kedua manamat seperti tadi. Mimpi yang ketiga ru'yah. Ya. Ada ayatnya, apa itu ayatnya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala la tuqsisur ru'yaka. Jadi Nabi Yusuf bermimpi dan Nabi Yakub bapaknya mengatakan la taqsusur ru'yaka. Jadi lain manamat, lain ru'yah. Manamat itu tidur lelap. Kita berada pada delta 2,5 per second getaran otak kita itu kalau kita tidur kan. Tapi kalau ru'yah itu 3,5 per second. Antara tidur dan tidak tidur itu namanya ru'yah. Ya. Aku bermimpi melihat 11 bulan termasuk matahari dan bulan. Ya. Kata bapaknya, la taqsusur ru'yaka. Jangan kisahkan, jangan ceritakan mimpimu nak. Jadi itu benar juga tuh. Nah, jadi ada mimpi hilmun, ada manamat, ada ru'yah, ada lagi yang disebut dengan waqi'iyah. Ada surah Al-Waqi'ah kan. Belum kejadian keesokan harinya, sudah bisa ada informasi yang diperoleh oleh orang tertentu. Itu sejenis mimpi tapi waqi'ah namanya. Ini banyak dialami oleh para aulia. Dia bisa membaca masa depan hampir sepenuhnya benar. Itu waqi'ah. Ada lagi mukasyafah. Nah ini mukasyafah itu apa ya? Di atasnya muhadarah. Kalau muhadarah itu dia merasakan keberadaan Tuhan dalam dirinya. Kalau mukasyafah sudah membayang Tuhan di hadapannya. Kalau musyahadah sudah sangat jelas. Di atasnya ittihad, penyatuan al-abid wal ma'bud, al-hamid wal mahmud, al-syakir wal mashkur, al-habib wal mahbub wahid. Nah, jadi mukasyafah itu lihat di dalam bukunya Al-Ghazali juga ada itu. Ya Syekh, ada murid baru mau bergabung jadi santri, boleh enggak? Oh boleh. Panggil masuk. Syekhnya mengajar di masjid. Murid barunya itu dulu persis di depan kiainya. Tengah mengajar Pak Kiai ini marah. Kamu kurang ajar, keluar kamu. Kaget murid yang lain. Dia kan tunduk sama dengan kita semuanya. Keluar, jorok kamu. Keluar. Akhirnya murid baru itu keluar. Bingung anak-anaknya. Selesai ngajar. Syekh, kok kenapa itu diusir? Padahal kan dia sama dengan saya, tekun. Nggak mengganggu, nggak bikin macam-macam. Jorok dia. Akhirnya kejar anak itu. Kamu kok kenapa sih dianggap jorok? Iya, maaf. Saya yang salah. Kamu ngapain? Ya, saya membayangkan kekasih saya. Ya, lalu saya masuk ke hutan belantara. Di situ ada rumah-rumah kecil. Saya melakukan sesuatu bersama dengan pacar saya di sana. Oh, jadi pertanyaannya, Syekh tadi itu melihat jalan pikirannya orang itu kan. Nah ini mukasyafah. Banyak tuh istilah-istilah seperti ini, kitab-kitab kuning banyak. Oh banyaknya jamaah haji tahun ini. Tuh pakai pakaian ihram.
Kata Zainal Abidin, saya tidak melihat seperti itu. Yang aku lihat khimar yang menggunakan kain ihram. Ternyata para pendosa-pendosa itu wajahnya dipandang sebagai khimar oleh mata yang tajam. Jadi tidak semua mata sama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka kita fabasaruka al-yawma kita. Jadi ada mata yang sudah sampai melihat aurah sesungguhnya orang itu, membaca isi kepalanya orang itu. Kan ada hadisnya kan? Ada 2 macam hadisnya itu. Kalau orang itu sudah menggunakan, kalau orang itu melaksanakan ibadah sunnahnya seperti wajib, menjadikan makruh itu sudah seperti haram, maka orang itu nanti akan menggunakan, meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Jadi terbuka kesempatan orang itu bisa menyaksikan isi kepalanya, isi hatinya orang itu. Dan itu terbukti di dalam banyak kitab-kitab kuning. Nah di sekolah nggak ada referensi kayak gini. Perguruan tinggi umum nggak boleh pakai seperti ini. Tapi di pondok pesantren, di kita di Pendis itu ada tempatnya. Coba kita lihat ensiklopedia para wali itu. Jami' Karamatul Aulia, Yusuf Nabhani itu 2 jilid itu. Apalagi ada 4 ensiklopedia besar tentang para wali. Ya. Jadi banyak orang yang mendapatkan pengetahuan dari impersonal teachers. Kalau di sekolah hanya belajarnya kepada personal teachers. Kita dalam Islam ada guru yang bukan orang. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi ada ayat-ayat terbentang luas. Itulah ayat makrokosmos. Ada ayat-ayat yang maktub itulah ayat-ayat mikrokosmos. Ya. Ayat makrokosmos tidak mungkin bertentangan dengan ayat mikrokosmos. Quran makrokosmos tidak mungkin bertentangan dengan Quran mikrokosmos. Sumbernya sama. Nah, hal-hal seperti ini nggak ada di sekolah, nggak ada di perguruan tinggi umum, tapi di Pendis ada tempatnya. Inilah perbedaan antara Pendis dengan Dikdasmen. Tidak bisa digabung. Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama digabungkan masuk ke dalam Dikdasmen untuk pendidikan agamanya, menengah dasarnya, Ristek Dikti untuk perguruan tingginya. Seperti air dan minyak. Nah ini alasan saya menjawab tantangan ada isu akan mengembalikan atau mengumpulkan semua lembaga pendidikan ini di bawah satu departemen. Supaya Kementerian Agama hanya ngurus agama, nggak usah ngurus pendidikan. Kalau kita hanya mengatakan nggak boleh tapi reasoningnya nggak ada, itu bukan zamannya sekarang. Say no, tapi with the reason. Mengatakan tidak, tapi harus alasannya. Alasan epistemologisnya apa? Ontologisnya apa? Ontologisnya apa? Maka kita harus punya kekuatan logika yang kuat. Nah itu. Kemudian sumber pembelajaran dalam pendidikan Islam seperti ini. Kita bisa belajar kepada impersonal teachers. Bahkan di Pendis itu kita mengenal apa yang disebut dengan belajar kepada orang yang sudah wafat. Di sana nggak ada masa orang mati ditempati belajar. Amanal maut. Mati itu bukan habis segala-galanya kan. Pindah terminal aja kan. Bagi orang yang kedekatannya dengan Tuhan, nggak ada bedanya hidup di dunia ini, hidup di alam barzah, atau hidup di akhirat, atau hidup di rahim ibu.
Jadi kalau orang dekat dengan matahari, nggak ada malam, siang melulu tuh. Jadi mati itu jangan diartikan bahwa hilang, habis. No. Manusia kan dalam pandangan pendis itu makhluk abadi. Dalam referensi pendidikan umum, ya manusia itu mati. Kata siapa manusia itu mati? Mungkin fisiknya oke, mati. Tetapi roh, ada nggak satu ayat yang mengatakan roh itu mati? Manusia itu sekali jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Sampai berteriak para penghuni neraka itu, ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba. Ya Allah, kembalikan aku jadi tanah. No way. Sekali jadi manusia, kamu nggak akan pernah berhenti jadi manusia. Iya. Jadi pindah tempat. Orang yang sudah ada di alam barzah boleh nggak berkomunikasi dengan orang yang ada di alam fana di dunia ini? Ayo. Tanya Quran loh. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu kan fi'il mudhari. Bagi kita para santri tahu perbedaan antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Kenapa Rasulullah diungkapkan dalam bentuk mudhari? Ya kan? Banyak tuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi dulu, sekarang dan akan datang, Allah dan para malaikatnya berselawat terhadap Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Kalau Nabi sudah wafat, ngapain kita disuruh untuk berkomunikasi? Iya kan? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Coba baca Ibnu Ajibah tafsirnya tuh. Wala tahsabanna alladzina qutilu di situ bukan berarti dibunuh dalam peperangan, enggak. Orang yang mewakafkan hidupnya di jalan Allah, membunuh egonya, itu qutilu fi sabilillah. Orang itu enggak pernah mati itu. Bahkan selalu mendapatkan rezeki. Ini buktinya bahwa orang yang sudah wafat membutuhkan rezeki. Yurzakun, ya kan? Nah, jadi ini epistemologinya bahwa pendis dengan pendidikan umum berbeda. Apakah bisa kita belajar kepada orang yang sudah wafat? Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Yatlu itu berarti Nabi masih bisa membacakan ayat. Wa yuzakkikum, masih bisa mensucikan. Jadi walaupun Rasulullah sudah wafat, masih bisa membersihkan. Wa yuzakkikum di situ kan. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bismillah walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Coba. Itu ada asbabun nuzulnya kan, hadis itu, ayat itu. Ada seorang pemuda pedalaman berdosa besar, jalan kaki hari Senin untuk datang ke rumahnya Rasulullah. Hari Rabu maghrib baru datang. Alangkah kagetnya, loh kok banyak orang? Ya, apa kamu gak tahu Rasulullah sudah wafat hari Senin 3 hari yang lalu? Tadi siang hari Rabu baru dimakamkan. Nangis sejadi-jadinya si pemuda ini. Kenapa nangis? Hei, jangan menangis, jangan meraung-raung meratap. Yu'azlibul mayyiti bi baqa'i ahli, kata Nabi kan. Mayat itu disiksa karena ratapannya orang hidup. Saya juga tahu hadis itu, tapi kalian nggak tahu. Saya baru melakukan dosa besar. Saya datang ke sini berjalan kaki 3 hari 3 malam hanya untuk minta Rasulullah memohonkan kepada Allah agar dosaku dimaafkan.
sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi kan. Ya. Nah Rasulullah sudah wafat, bagaimana dong? Dosa besar saya ini. Menjelang sholat subuh baru berhenti menangis karena penjaga makamnya Rasulullah, wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Langsung pemuda itu berhenti menangis karena ada hadis Bukhari Muslim kan. Ya. Mar'ani filman barang siapa melihat aku dalam mimpi, akulah betul yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis wajahku. Gembiralah si pemuda itu. Jadi ini buktinya bahwa orang yang sudah wafat masih bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup. Apakah hanya Nabi bisa seperti itu? Enggak. Ulama, coba baca kisahnya Wali Songo tuh. Seminar di masjid Jawa Tengah, Pak. Demak. Sesekali naam lah, enggak ada lampu, jam 12 lewat. Lawan diskusinya satu di Mesir, satu yang sudah wafat. Di sekolah perguruan tinggi umum enggak ada seperti itu, tapi dalam lingkungan pendis ada. Ini belum kita bagi antara pendis dengan pondok pesantren. Nanti ini bisa dibagi dua lagi di situ kan. Ini perlu saya sampaikan, setuju atau enggak setuju, tapi ini pendapat saya ya. Dan ini juga salah satu bentuk reasoningnya untuk nanti memisahkan antara pendis dengan pesantren. Nanti berbagi aja dengan apa yang saya sampaikan ini. Udah ada bayangan kan? Yang paling ekstrimnya nanti kasih pesantren. Yang middle-nya itu kasih pendis lah. Udah ada roadmap kita kok itu. Tidak gampang memberikan penjelasan seperti ini. Nah, itu banyak epistemologi di dalam Al-Quran itu tidak bisa diterapkan di pendidikan umum. Surah, misalnya apa? Surah Al-Kahfi, ayat 60 sampai 82. Kita mulai ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abruha hatta abluga majma'al bahrain au amdiya hukuba. Maka berkatalah Kiai Musa terhadap santrinya, saya tidak akan berhenti sampai menjumpai dua lautan, atau akan mencari selama-lamanya. Mama dan Majma'ul Bahrain, coba lihat di dalam tafsir Ar-Razi. Di situ ada yang menarik itu ya. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, itu Majma'ul Bahrain itu diartikan sebagai laut timur dan laut barat ya, yang ada di dekat Iran itu ya. Memang airnya juga beda kan. Itu yang dimaksud Majma'ul Bahrain. Tapi Ar-Razi enggak. Al-Masyriq wa Maghrib itu bukan geografis ya, tetapi epistemologi. Ya. Masyriq itu tempat munculnya matahari melahirkan terang benderang. Barat, Al-Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari gelap. Ya, jadi kata Ar-Razi, Majma'ul Bahrain itu adalah epistemologi keilmuan Masyriq dan epistemologi keilmuan Al-Maghrib. Jadi manhaj Masyriq wa manhajul Maghrib huna. Apa manhajul Maghrib? Maghrib itu kan menggunakan reason, akal. Ya. Manhaj Masyriq itu menggunakan rasa. Di sana rasa, di sini rasio. Jadi kecerdasan intelektual spiritual itu di timur, kecerdasan rasional di barat. Ini saya koreksi juga ya, bahasa Indonesia kita ini. Kalau orang mengatakan intelektual, akal, no. Coba baca bahasa Inggris itu, kamus itu. Intelektual itu spiritual. Kalau rasional itu reason. Kalau intelektual itu batin.
inner inner power kita di situ itu. Itu kalau bahasa Indonesia itu apa ya, spiritnya, rohnya itu. Nah, di barat itu reason, di timur itu spiritual intelektual itu. Tidak ada nabi yang lahir di barat dan tidak ada agama lahir di barat. Ya, semua agama-agama besar itu, apakah itu Tao, Hindu, Konghucu, baru lahir Yahudi, Nasrani, Islam, semua lahir di timur. Di barat nggak ada agama yang lahir, tapi di situ adanya pemikir, ada Plato, rivalnya Aristoteles, ada Socrates, Demokritos, Thales, Anaximenes, ya, dan sebagainya. Filosofi Yunani di situ. Saya tidak akan berhenti sampai menjumpai perjumpaan dua epistemologi. Epistemologi timur yang mengandalkan intelektual spiritual, epistemologi barat yang mengandalkan reason. Nah, jadi di barat itu ada Iqra, di timur ada Bismi Rabbik. Perkawinan antara Iqra dan Bismi Rabbik itulah epistemologi Pendis. Kalau di sana itu hanya Iqra, nggak ada Bismi Rabbiknya. Nah, Iqra itu pengetahuan yang kita peroleh melalui konsentrasi, menggunakan konsentrasi. Ya. Sedangkan Bismi Rabbik itu pengetahuan yang kita peroleh melalui kontemplasi. Konsentrasi itu menggunakan reason, contemplation itu menggunakan kecerdasan batin. Nah, kelemahan pendidikan sekuler itu hanya mengandalkan konsentrasi untuk mendapatkan ilmu. Tapi di lingkungan Pendis, nanti lebih khusus lagi pondok pesantren, kontemplasi itu sangat penting tuh. Siddhartha Gautama 6 tahun bersemedi di bawah pohon Buddhis. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, 6 tahun juga turun naik ke Gua Hira. Wisuda Iqra Bismi Rabbik oleh Jibril. Itu kontemplasi. Seterusnya nanti itu adalah apa? Nah, ini juga menarik. Kenapa kok Iqra Bismi Rabbik? Kenapa enggak Bismi Rabbik Iqra? Itu kan enak tuh. Dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah. Kenapa harus Iqra Bismi Rabbik? Ya. Nah itu, Iqra itu pendekatannya induktif, kuantitatif. Bismi Rabbik itu pendekatannya deduktif, kualitatif. Jadi deduktif itu dari atas ke bawah, induktif itu dari bawah ke atas, itu Iqra. Jadi luar biasa itu. Nanti kalau kita lihat kenapa 4 kali Iqra. Iqra mana biqari, Iqra mana biqari, Iqra Bismi Rabbik. Masih ada Iqra 1, Iqra wa rabbukal akram. Jadi 4 kali Iqra. Jadi lapisan Quran itu ada 4. Nah, ada yang disebut dengan lapis atasnya itu ada banyak istilah. Tapi lapis pertama ibaratul Quran. Aku sudah bisa baca Quran nih. Itu ibaratul Quran. Iqra pertama. Aku sudah paham artinya ini. Itu isyaratul Quran. Aku sudah bisa menjiwai. Itu lataiful Quran. Aku bisa memahami makna batin Al-Quran. Itu haqaiqul Quran. Iqra pertama, Iqra kedua. Maksimum Iqra kedua bisa dipahami oleh sekolah perguruan tinggi umum. Tapi Pendis pesantren apalagi, ya mungkin Pendis Iqra ketiga, tapi pondok pesantren sudah mampu Iqra keempat. Lataiful Quran. Dan yang paling penting, di sana dia belajar Al-Quran sebagai kitabullah. Tapi di Pendis, pendidikan Islam, apalagi pondok pesantren nanti, belajarnya bukan hanya memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tapi insya Allah diharapkan mampu
memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Lain Quran sebagai kalamullah, lain Quran sebagai kitabullah. Quran kalamullah, the speech of God, itu di atas. Maka itu kan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu terjemahan kita kan di Kementerian Agama itu, dzalika kok diartikan ini kan. Quran tidak mengatakan alif lam mim hadzal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba periksa terjemahan Kementerian Agama itu. Siapa sih Menteri Agamanya tuh? Alif lam mim dzalikal kitabu. Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang muttaqin. Hal antumul muttaqun? Man humul muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaid wa la'afina 'anil nas. Waduh, berat sekali menjadi seorang muttaqun. Yang bisa membaca zalikal kitab, yang bisa membaca Quran sebagai kalamullah, orang yang bertakwa. Tapi Quran yang sudah turun di bumi ini yang disebut dengan Quran kitabullah. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudal linnas wa rahmah. Jadi ini hudal linnas, yang di sana hudal lil muttaqin. Dipendis hudal lil dia mampu membaca Al-Quran sebagai kalamullah wa kitabullah ma'an. Tapi di sekolah hanya bisa membaca Al-Quran sebagai kitabullah. Walakin hum la yastati'una an taqra'una kalamullah. Nah, jadi bedanya Quran kalamullah dan kitabullah itu ada satu. Lihat nanti tafsir saya tuh ya. Saya menulis tafsir teosofi baru 3 jilid. Rencananya 15 jilid. Tafsirnya surah Al-Fatihah baru 1 jilid. 1 jilid 600 halaman khusus untuk Al-Fatihah. 1 jilid pendahuluannya, jadi madkhalnya kayak ulumul Quran. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi yang kita akan dalami di pondok pesantren apa? Biarlah pendis memaksimumkan Iqra pertama dan kedua plus 3. Tapi khusus untuk pesantren mampu membaca Iqra yang keempat. Mudah-mudahan bisa membuka haqaiqul Quran. Mudah-mudahan insya Allah bisa membaca kalamullah. Nah, di situ kita akan mulai perbedaan antara dirjen pendis dan dirjen pesantren. Jadi pesantren itu, nah kita masuk pesantren sekarang. Ya, ini sambutan atau apa ini? Bagaimana, sampai di sini aja dulu ya? Apa acara sudah ini ada nggak? Oh, kalau gitu jam 9 ini ya. Nanti kita akan sering ketemu lah. Saya singkat aja sedikit ya, bahwa pondok pesantren itu tempat untuk mencari ilmunya Allah. Epistemologinya pondok pesantren itu lebih banyak menggunakan metodologi huduri. Ya. Di sana menggunakan metodologi husuli. Ya. Apa perbedaan metode husuli dan huduri? Husuli itu adalah menggunakan akal. Berjarak antara al-alim wal ma'lum, ada jarak di situ itu. Ada motonya itu. Kalau orang mau meneliti harus telanjang. Jangan terpengaruh oleh pikirannya sendiri. Ya. Misalnya
orang Indonesia diminta meneliti orang Indonesia di Amerika. Oh jangan, itu pasti subjektif Indonesianya. Enggak kok, aku bisa telanjang, tidak menggunakan perspektif keindonesiaan aku akan objektif. Ya. Jadi harus berjarak antara si peneliti, pelajar atau santri dengan yang akan diteliti. Itu namanya husuli. Sedangkan kalau huduri, enggak. Justru harus menyatu. Ya. Harus menyatu antara al-alim wal ma'lum. Ya. Ini teh. Apakah ini manis atau enggak manis? Ya. Husulinya 1 sendok teh, 1 sendok gula ya, masukkan ke dalam gelas, aduk. Kata metodologi husuli yang digunakan di sekolah sana tuh pasti manis, karena gelasnya kecil, gulanya 1 sendok, pasti manis. Kata huduri belum tentu. Kita harus mencoba dulu baru mengambil satu kesimpulan. Itu huduri. Setelah dia coba, aduh, asin. Ya. Enggak manis, asin. Ternyata salah ambil. Garam dengan gula warnanya sama kan. Salah ambil. Garamnya ditaruh 1 sendok di gelas. Nah, kalau ilmu sana itu pokoknya sudah kelihatan 1 sendok. Yakin betul bahwa ini adalah manis. Tapi pondok pesantren jangan dulu. Coba dulu. Harus menyatu antara al-alim wal ma'lum. Oh iya ya, manis betul. Itu. Jadi mana lebih valid? Pendekatan santri atau pendekatan sekolah? Sekolah. Coba kita syurutul hadisnya Al-Ghazali, Imam Bukhari kan. Ya. Tidak cukup bahwa ini hadis dari an ini. Harus tahu dulu, alilkah dia? Ya. Kemudian apakah muasar atau liqa? Kalau Muslim cukup muasarah, tidak perlu liqa. Tapi kalau Imam Bukhari di samping muasarah harus liqa, baru anggap itu hadis itu sahih, ya kan? Kalau dalam metodologi umum sana enggak ada apakah pembohong atau enggak, yang penting dia pernah mengatakan. Ya. Apakah dia sezaman, muasarah, apakah dia liqa, yang penting profesor ini mengatakan. Mana lebih valid? Mana lebih teliti? Metode keilmuan Islam atau umum sana? Jadi secara epistemologis jauh lebih valid kita daripada mereka. Jadi kita harus pede di sini. Ya jangan, Barat itu metodologinya hebat. Apanya yang hebat? Mana lebih valid? Metodologinya Imam Bukhari atau profesor historisnya di sana? Jadi teman-teman harus kaya dengan wawasan seperti ini. Ke depan nanti kalau ada sudah dirjen pondok pesantren, kita bersaing dengan samudra. Harus kita kokoh di sini. Epistemologi, ya ontologi. Ini saya bicara baru sampai epistemologi. Belum bicara sampai apa itu aksiologinya. Aksiologi kita kan pasti sampai akhirat, ya kan. Kalau umum itu enggak ada akhiratnya tuh. Ya, secara formalnya kan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian. Sekarang perbedaan antara pendis dan pesantren. Mari kita pilih 2 tadi. Yang pendis itu kita bagi 2. Levelnya pesantren yang maksimum. Level pendis yang middle-nya itu. Nah, jadi roadmap kita seperti sekarang ini. Inilah teman-teman, mudah-mudahan di pondok pesantren kita nanti yang kita akan wujudkan adalah pondok pesantren yang mengawinkan antara Iqra dan Bismi Rabbik. Iqra konsentrasi, Bismi Rabbik kontemplasi. Iya. Pondok pesantren, saya membayangkan akan datang, itu akan menciptakan the new
Baitul Hikmah. Ingat Baitul Hikmah kan? Baitul Hikmah itu yang melahirkan 27 alumni, mungkin Nobelian semua itu ya. Yang antara tahun 700 sampai 1528 yang ditandai dengan hadirnya Hulagu Khan menghancurkan Baghdad tahun 1528. Ilmuwan yang lahir di Baitul Hikmah itu tidak ada perbedaan ilmu umum dan ilmu agama. Menyatu itu. Tapi ilmuwan yang lahir pasca kejatuhan Baghdad, ilmu umum, ilmu agama. Itu pun juga fikih oriented. Itu pun juga pintu jihad tertutup. Itu pun juga yang lahir adalah musyarrih. Ya, musyarrih apa itu ya? Penulis annotation-nya itu. Mentakik atau membuat hawamis dari kitab-kitab yang ada kan. Tapi sebelumnya itu bukunya aslinya tuh kan. Jadi sesudah Baghdad jatuh, syarah-syarah muncul. Penulis syarah, bukan penulis buku. Tapi sebelum itu buku aslinya. Nah kalau kita bisa kembalikan pondok pesantren yang melahirkan The New Baitul Hikmah, itu dahsyat. Nah. Apa rahasianya? Baghdad itu menggunakan apa yang disebut dalam Al-Quran ilmu laduni, min ladunniya ilman. Sekarang mati ilmu laduni oleh pendidikan sekuler. Tantangan kita ke depan, mampu nggak dirjen pondok pesantren menghidupkan kembali metodologi laduni ini? Metodenya Khidir. Ya. Musa ngalah terhadap Khidir. Nah, apa itu? Nanti kita cari kesempatan lain untuk menindaklanjuti. Ini permukaan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan datang. Kita akan melahirkan alumni-alumni Baitul Hikmah. Jabir bin Hayyan, the father of chemistry. Ibnu Haytham, the father of the optic, bapaknya kacamata itu. Ya. Nasruddin At-Tusi itu bapak fisika. Ar-Razi, bapaknya rumah sakit modern. Ibnu Sina, bapaknya farmakologi. Ibnu Rushd pagi hari dokter spesialis bedah, di siang hari filosof, ya, mengeritik gurunya Al-Ghazali, membuat syarahnya Plato dan Aristoteles. Di sore hari dia qadhi, menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid, membandingkan 5 mazhab termasuk mazhab Syiah di situ kan. Malam hari dia sufi, menulis Al-Hikmah Baina Syariah wal Hikmah. Ya. Lupa kalau dia itu seorang sufi. Kalau baca buku tasawufnya Ibnu Rushd. Lupa kalau dia itu dokter. Kalau kita baca buku filsafatnya. Nggak ada jaringan waktu itu kan, lebih 1000 tahun yang lampau semua itu kan. Itu alumni Baitul Hikmah. Pertanyaannya, mampu nggak pondok pesantren nanti menghidupkan kembali Baitul Hikmah dan alumninya seperti mereka? Semoga Allah meridai kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.